malam ini kita akan diskusi dengan beberapa sutradara dan juga pembuat film yang filmnya malam ini diputar di non kompetisi kedua. Nah, sebelum kita diskusi, kita kenalan dulu dengan sutradara-sutradara ataupun pembuat film yang sudah hadir malam ini. Pertama ada dari malam ini milikku yang ada Mas Fazrul Rahman Syaputra. Dadah Mas. Halo. Oh, oke. Halo, selamat malam. Kedua ada dari masih kecil, Mas Faisal Amri. Mas Faisal, oh, oke, sip. Ketiga ada dari mengenal 40 tahun tragedi sinilah, Mas Aziz Arifianto. Dadah Pak. Kaosnya Superman ya. Yang keempat ada film Asa yang Asu dari Mas Parno. Mas Parno, dadah Mas. Sembonge, klimis ya Mas. Kelima ada Dalam Jaringan dari Tiari Yudis Pertama Ramadan. Oke. Nah, mungkin pertama saya tanya ke masing-masing pembuat film dulu ya. Pertama mungkin dari film pertama dulu, Malam Ini Milikku, yang ke Mas Fazrul. Tapi sebelum nanti diskusi, buat penonton yang pengen tanya, silahkan saja, nanti ada sesi tanya jawab dan ada door prize menarik, kaos yang Cihui ini bisa teman-teman dapatkan door prize nanti yang bisa tanya pertama. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman untuk sesi tanya jawab nanti. Oke, buat Mas Fazrul. Nah, kalau ya, selamat malam Mas. Ini kan film horor ya Mas sebenarnya ya Mas. Judulnya Malam Ini Milikku yang, dan secara cerita sebenarnya set banyak temui di saya banyak temui di internet kemudian, tapi ketika nonton film ini saya nggak nyangka bahwa akan dibawa ke arah situ gitu. Ada transisi yang smooth dari horor ke komedi gitu. Sebenarnya bagaimana sih Mas proses membuat skenarionya sehingga kemudian saya yang sering dengar cerita seperti itu jadi nggak sadar bahwa akan diarahkan ke situ? Oh, ya mungkin pada dasarnya itu awalnya dari teman-teman ini kan pas kita kena COVID kan banyak yang mencari kerja sampingan gitu kan untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Kebetulan kami itu waktu itu kepikiran kan bagaimana jika ada orang bagaimana dia ini mencari uang dengan cara yang unik lah istilahnya, karena dia instan jadi dia ingin mencari cara yang unik lah untuk bertahan hidup di kala COVID ini. Salah satunya kami itu karena dulu ada kan isu-isu jual-jual organ tubuh untuk beli ini, jual ginjal untuk beli ini gitu kan. Jadi kami kepikiran di daerah kami ini Kalimantan ada namanya hantu kuyang atau tujuh. Itu karena dia sangat kelihatan organ itu sangat ada. Jadi kami kepikiran bagaimana jika ada orang yang berniat mencari kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan menjual organ-organ tubuh dari hantu tersebut. Terus kenapa pada akhirnya sedikit berbeda itu karena pada dasarnya pas saya tanya ke Pak Saudara, dia bilang karena sudah horor itu sudah mulai agak monoton menurut dia. Jadi alangkah baiknya dia ingin sesuatu yang berbeda lah, seperti itu. Jadi lebih karena pengen memberikan sesuatu yang nggak asal nakut-nakutin gitu ya Mas? Iya, karena kita kan juga pernah itu kadang lihat film horor yang horor tapi ada komedi-komedi tipis-tipisnya juga ada kadang-kadang kita kan. Oke. Terus buat sutradara masih kecil, Mas Faisal Amri. Mas ini kan masih kecil itu kan pemeran utamanya anak kecil semua ya, ada 2 orang. Iya, dan tentunya ada tantangan sendiri kemudian mendirect anak-anak dengan biar dia menyesuaikan dengan visi sutradaranya gitu. Bagaimana sih Mas proses kemudian mendirect anak-anak itu? Dan kenapa kok berani untuk bikin film dengan tokoh utamanya itu anak-anak gitu?
Oke. Yang pertama, dari naskah sendiri seperti itu. Terus kenapa harus anak-anak? Sebenarnya ya karena kebutuhan naskah gitu. Ini akan berbeda ketika diperankan. Ini nggak bisa diperankan oleh selain anak-anak. Kalau untuk proses produksinya sendiri, itu saya kerjasama dengan orang tuanya si aktor gitu. Membuat kesepakatan bahwa filmnya seperti ini, naskahnya seperti ini. Orang tua setuju, anak juga nggak apa-apa itu selama didampingi oleh orang tuanya. Ya jalan mas. Kalau untuk soal mendirect anak-anak itu sebenarnya mereka berdua itu apa ya, sudah sering main film gitu mas. Nah untuk pendalaman karakter sendiri ya kita sering mengadakan reading gitu beberapa kali. Jadi mereka saat syuting berlangsung pun sudah udah nyaman menjadi karakter gitu. Itu pendekatannya berapa lama Mas sampai mereka kemudian siap untuk syuting? Kurang lebih 1 bulan mas. Jadi seingat saya itu ada 7 kali pertemuan gitu. Awalnya reading kecil mereka berdua karena yang paling banyak kan mereka gitu. Awalnya cuma main-main gitu, mereka bertemu yang penting akrab dulu. Setelah itu mulai baca naskah. Baca naskah itu juga berkali-kali. Terus ya setelah mereka udah matang baru kami mengadakan big reading dengan para pemain yang lain seperti guru, ibu, dan teman-teman yang lain. Oke. Untuk film ketiga, Mas Aziz. Mas, jenengan kan dokumenter yang itu kejadian lampau ya Mas. Biasanya itu kalau kita bikin dokumenter yang menyangkut kejadian sejarah atau lampau itu kesulitan dengan literasinya, dengan narasumber, apalagi kemudian di sebuah kota kecil. Bagaimana proses jenengan melakukan riset, kemudian apakah ketika riset itu memang langsung dapat narasumber yang pas atau ada beberapa proses atau beberapa pilihan? Monggo. Oh, oke. Okay. Selamat malam teman-teman semuanya. Makasih Mas Asep dan FFP. Film mengenang tragedi 40 tahun Sinilai itu bekerjasama dengan Kemdikbud. Jadi dari Yayasan Sahabat Muda Indonesia Banjarnegara bekerjasama dengan Kemdikbud. Itu kita kurang lebih itu riset itu sekitar hampir 6-7 bulan. Jadi untuk mendapatkan betul-betul narasumber yang valid, kemudian yang tentunya masih hidup dan bisa menyampaikan cerita-cerita dari masa lampau agar bisa diterima khususnya untuk anak-anak kemudian sekarang, masa sekarang kayak gitu. Alhamdulillah itu dapat Mbah Marjini. Ada 2 tokoh yang masih hidup, Mbah Marjini dan adiknya, cuman adiknya sudah tidak bisa bisa bicara tapi kurang bisa mendengar kayak gitu. Yang masih jelas itu Mbah Marjini. Mbah Marjini ini adalah sosok dulu itu 50 tahun yang lalu itu 40 tahun yang lalu itu dulu adalah tokoh masyarakat di situ, di Desa Kepucukan itu. Nah, beliau itu terselamatkan dari bencana tersebut karena arahnya tidak sama dengan orang-orang yang ada di kampung. Orang-orang yang di kampung itu di arah ke barat, sedangkan beliau itu ke arah timur sehingga selamat. Seperti itu. Mungkin itu Mas Asep sementara itu. Oke. Terus
untuk film Asayang Asu. Ini film yang sebenarnya kalau judulnya saru tapi didengar enak gitu. Asayang Asu. Nah, buat Mas Parno, Mas. Eh, Kenapa kemudian Mas Parno memilih isu tentang anak putus sekolah dibandingkan dengan beberapa isu yang mungkin terjadi di lingkungan kalau kita lihat tadi di Kebumen ya. Apa yang membuat Mas Parno melihat bahwa isu ini menjadi urgent atau penting untuk disampaikan? Monggo. Ini tes dulu ya, kayaknya sinyal wifi-nya lagi agak lost, tapi semoga suara saya sampai di sana ya Mas Asep. Sip, sampai. Oke. Ya sebenarnya tetap ini sih, maksudnya karena memotret lah ya, maksudnya ketika di lingkungan saya gitu, dari pendidikan itu memang cukup rendah ya. Jadi terus itu juga dari fenomena ini sih sebenarnya melihat ponakan gitu-gitu yang kelas 2 SMP harus malah milik kerja gitu loh. Padahal udah difasilitasi dan sebenarnya ya bisa dikatakan aman untuk bisa melanjutkan, tapi anak-anaknya malah justru yaitu nggak kuat untuk tergiur oleh orang-orang yang harus untuk meninggalkan sekolah gitu. Dan itu bisa dikatakan banyak ya, apalagi di Kebumen bagian utara terutama. Itu sih Mas. Oke. Jadi lebih karena itu banyak teman-teman yang atau lingkungan yang mengalami ya? Iya sebenarnya gitu sih. Oke. Untuk film Dalam Jaringan, Mas Tiari Yudis Pratama Ramadan. Di film Dalam Jaringan ini kan produksinya melibatkan banyak orang. Kemudian lebih banyak shoot-shootnya atau outdoor. Bagaimana misal produksi ketika kemudian membutuhkan banyak orang outdoor di situasi pandemi, dan ini jenis film yang mungkin tidak akan bisa maksimal ketika pemainnya itu sedikit. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Asep. Kebetulan di lokasi tempat lokasi syutingnya itu kru kami ada orang lokal sana. Terus jadi ibaratnya akamsi anak kampung sana loh Mas. Jadi ada keleluasaan lah, ada izin ke perangkat, izin ke ke orang-orang situ tuh dimudahkan Mas untungnya. Seperti itu kalau mengenai pemilihan talent sama pemilihan tempat ya. Kebetulan warga sana juga open Mas. Makanya kayak gitu. Itu yang main siapa aja Mas? Ada anak kecil sampai orang tua main semua? Yang main juga orang-orang sana juga sih Mas, orang-orang baru semua itu Mas. Terus kalau talent yang dewasa, terus kebetulan tuh di desa itu tuh beberapa ada backgroundnya yang background ludruk kalau nggak salah Mas. Jadi kalau diajak syuting tuh mereka antusias gitu, kayak wah mereka lama nggak berkegiatan seni, jadi kita ajak syuting tuh mereka malah antusias kayak gitu Mas. Terus anak-anak kecilnya juga ya, namanya anak kecil Mas, ayo syuting kayak gitu Mas. Antusias juga semua untungnya. Ya, itu tadi jawaban-jawaban yang menarik dan menjawab rasa penasaran saya sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya silakan langsung aja hand raise atau angkat tangan di Zoom. Penanya pertama akan mendapatkan kaos yang keren ini, limited edition. Mbak Riris. Monggo Mbak, tanya nama kemudian dari mana, pertanyaannya apa? Monggo. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Rifia Alfitria. Saya dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya diajak nonton ini sama teman saya.
ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kan di sini tadi ada film fiksi dan juga ada film dokumenter. Jadi untuk pertanyaan yang pembuat film fiksi, apa yang melatar belakangi membuat film tersebut itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk seluruh pembuat produksi film, butuh berapa bulan untuk memproduksi sebuah film? Seperti itu. Terus yang ketiga, saya tadi sempat ngeliat juga ke Instagram ada beberapa sponsor seperti Telkom dan lain-lainnya. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah bisa sebuah film hadir tanpa ada sponsor? Seperti itu. Terus pertanyaan yang keempat yaitu, mungkin jika ada yang tahu boleh dijawab, ada tidak mekanisme agar film yang kita buat itu bisa ditayangkan di bioskop? Seperti itu. Terima kasih, semoga dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Buat pembuat film satu-satu ya masing-masing. Pertama mungkin ke Mas Fasrul deh. Kenapa kemudian membuat film ini? Latar belakang membuat film ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Latar belakangnya itu tadi karena ini semua tuh pada awalnya diskusi tentang keresahan teman-teman mencari pemasukan tambahan pada COVID. Kemudian kepikiran lah tentang bagaimana tentang orang-orang yang katanya jual ini untuk beli ini kan. Tapi bagaimana kemasannya itu agar unik lah. Jadi kami menggunakan bukan hantu, lebih kayak orang lah sebenarnya, wujud yang seperti menggunakan wujud kuyang untuk sumber organ-organ tubuh yang akan dijual. Pertama itu tadi. Yang kedua tadi apa pertanyaan Mas? Yang kedua, berapa lama proses membuat filmnya? Berapa lama? Karena ini lumayan simple ya. Paling persiapan itu bisa dibilang sebulan persiapan fullnya. Tapi untuk syutingnya sendiri itu hanya memakan kurang dari 24 jam lah. Syutingnya sehari lah ya Mas? Sehari lah. Ya. Ini film pakai sponsor nggak Mas? Oh ya, enggak ada sponsor. Ini pakai memang kami Serantung Production ini kan ada channel YouTube kan. Jadi channel YouTube tuh ada pemasukannya. Pemasukan itulah untuk jadikan uang produksi. Oke, sekarang ke Mas Rido Mas. Latar belakang bikin film ini. Asa yang Asu. Yang jelas tadi sih yang sudah dijelaskan di awal bahwa film ini justru lahir dari potret lingkungan gitulah ya. Maksudnya karena saya melihat sendiri terus dan itu lumayan masif, beberapa anak memang secara tingkat pendidikan tuh sangat kurang gitu. Ya, bisa diriset kalau misalnya di Kebumen itu tingkat pendidikannya memang sangat rendah, terutama di perbatasan-perbatasan atau di daerah-daerah yang bisa dikatakan cukup terpencil lah. Gitu. Sebenarnya dari sana sih, kalau misalnya itu latar belakangnya. Kalau proses, sekalian jawab aja Mas. Kalau prosesnya sih, kalau nulis ini sih Mas, sekitar 8 bulan mungkin. Karena kan waktu itu prosesnya sebenarnya saya tidak mempitchingkan ide saya kan, karena kan sebenarnya film ini dibuat bareng teman-teman gitu, bareng teman-teman yang mana pada waktu itu saya tidak menginisiatifkan diriku untuk menjadi penulis gitu, meskipun sudah punya stok tulisan yang akhirnya difilmkan gitu. Cuma waktu itu di awal-awal cuma sampai treatment belum ke naskah, dan dari treatment ke naskah itu kurang lebih 2 bulan lah secara proses. Ya kalau secara keseluruhan bertemu dengan teman-teman, prosesnya sekitar 3 bulan lah sampai film jadi. Itu sih Mas. Kalau budgetingnya gimana? Apakah ada sponsor?
Sponsor enggak sih, tapi sebenarnya waktu itu kan memang tak coba bikin serapih mungkin ya. Maksudnya kita tetap membuat desain proposal dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata dari beberapa orang yang membaca desain proposal yang dibuat oleh produser saya itu memang tertarik gitu untuk oke lah saya ikut donasi gitu-gitu. Udah akhirnya bisa masuk. Nah, tadi kan ada beberapa logo yang masuk gitu. Dan itu memang dari orang-orang yang pengen berminat kayak oke, ikut donasi deh untuk ininya. Kayaknya keren deh untuk menyuarakan pendidikan di Kebumen gitu. Gitu sih, Mas. Oke. Ke Mas Faisal Amri. Itu Mas, latar belakang bikin film masih kecil. Cerita ini diawali dari pengalaman pribadi. Sewaktu kecil tentunya, pada saat itu saya tidak sengaja melihat teman-teman yang sedang menonton sesuatu film gitu kan, film yang agak desire gitu. Kalau orang Indonesia biasa bilang BOKEP. Terus dari salah satu mereka bilang, orang tuamu tuh juga kayak gini loh. Terus saya nggak percaya dong, karena di pikiran saya itu sesuatu yang menjijikkan gitu, adegan berhubungan badan gitu. Nah, berangkat dari situ, ketika saya udah semakin besar, saya teringat momen-momen tersebut. Sebenarnya film ini tuh saya ingin menertawakan momen-momen itu gitu. Bahwa anak kecil ya memang polos, mereka menelan mentah-mentah apa yang mereka lihat, apa yang mereka cerita ini. Saya menginputkan juga sinetron. Di situ saya juga ingin menyinggung sedikit soal sinetron yang sebenarnya itu bisa berdampak kepada perilaku anak-anak gitu, pikiran dan sebagainya. Kemudian Kalau masalah pembiayaan, Mas? Pembiayaan untuk film ini ada beberapa sponsor yang memberikan uang segar, ada juga yang berupa diskon penyewaan alat gitu, Mas. Lebih ke diskon ya? Ya. Meminimalisir budget. Betul, Mas. Kerjasama dengan rental-rental kamera dan segala macam gitu. Ya. Sekarang ke Mas Aziz. Mas, apa alasan kemudian dengan bikin dokumenter tentang tragedi Sinila? Sebentar Mas, cek suara. Masuk. Sebenarnya film tragedi Sinila ini awalnya kita akan mengangkat bencana-bencana yang ada di Banjarnegara ini. Awalnya mulai dari Legetan, kemudian di Dieng, kemudian sampai si Jemblung, dan seterusnya. Memang di daerah Banjarnegara ini memang bisa dikatakan itu sering terjadi sering terjadi bencana tanah longsor gitu. Namun kemudian kita saring dari tim produksi itu, kita kerucutkan ke dalam tragedi yang betul-betul pada era sekarang orang tua-tua itu masih bisa bercerita terhadap anak-anaknya dan nanti cucunya. Dan sampai cucu garis besarnya kami ingin memberikan film dokumenter ini terhadap para anak sekarang, anak muda dan cucu-cucunya itu, bahwasanya Banjarnegara itu pernah terjadi seperti itu. Kayak gitu Mas Seth. Sehingga kita kenapa kita mengatakan Sinila itu karena
dari beberapa bencana-bencana itu yang hangat dan menjadi fenomenal itu Sinila. Kebetulan di dalam di Sinila ini kita menemukan narasumber yang valid, yang masih bisa memberikan cerita zaman dulu, dan kenapa film ini akhirnya kita beri judul itu mengenang tragedi 40 tahun Sinila, karena si narasumber ini sudah 39 tahun itu sudah trauma gitu ke kawah tersebut gitu, padahal dulu kawah tersebut itu sangat dekat dengan rumahnya, kemudian sebagai sumber kehidupan dari pertanian, kehidupan di situ gitu. Kemudian karena tragedi tersebut beliau sudah tidak mau. Alhamdulillah dari pendekatan-pendekatan kami yang intensif, kita ngobrol banyak, dan tujuannya untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak Banjarnegara, khususnya bahwasanya dulu pernah terjadi seperti ini, sehingga kita harus benar-benar sadar dengan lingkungan kita. Alhamdulillah 40 tahunnya persis itu mau dengan kita untuk datang ke kawah itu. Itu Mas Asep. Mas, tadi di awal kan dikatakan prosesnya 7 bulan. Itu 7 bulan itu proses riset atau sampai pasca produksi, Mas? Oh, itu baru riset, Mas Asep. Baru riset. Kalau kita produksi itu sampai pasca produksi? Kurang lebih 8 bulanan lah, Mas. Kurang lebih 8 bulan itu. Persis jadinya itu 8 bulanan itu. Oke. Kalau masalah pembiayaan dari mana, Mas? Oh, kalau pembiayaan ini karena yayasan dapat bekerja sama dengan Kemdikbud, khususnya di bidang sejarah, sehingga pembiayaan dari yayasan memberikan pengajuan ke Kemdikbud melalui proposal bahwasanya akan mengangkat suatu sejarah film-film seperti ini di ACC, kemudian pembiayaan dari Kemdikbud semuanya. Sampai dengan film ini itu ditayangkan di bioskop di mana itu bioskop lokal lah, sinilah Banjarnegara kayak gitu. Oke. Ke Mas Tiari, sama Mas pertanyaannya, Mas. Kenapa kemudian latar belakang membuat film ini? Latar belakang ya, sama kayak teman-teman yang lain dan kebanyakan filmmaker juga pasti film berangkat dari keresahan. Kebetulan film yang dalam jaringan ini kan fenomena pandemi ini identik dengan daring dalam jaringan, apa-apa daring, apa-apa dalam jaringan. Nah, gimana kalau di suatu tempat tuh emang nggak pandemi pun nggak ada jaringan gitu loh. Nah, itu gimana kita ngambil sudut pandang tempat-tempat yang mainstream kota dan yang udah maju, kan pasti itu tuh masih ada opsi lah. Kalau di kondisi pandemi ini masih bisa daring apa segala macam, masih ada internet. Nah, coba kita ngambil sudut pandang di tempat yang bener-bener nggak ada tuh kayak gimana. Nah, itu. Terus apa Mas? Lama produksi. Oh, lama produksinya kebetulan kurang lebih 2 minggu Mas, nggak sampai sebulan. Itu proses kreatifnya sebelum produksi itu kira-kira seminggu, syutingnya 2 hari, pas post productionnya seminggu juga. Itu seminggu lebih dikit Mas, 2 minggu lebih dikit, kayak gitu. Kalau masalah pembiayaan gimana Mas? Oh, kalau pembiayaan kebetulan film ini film yang mau diajuin lomba Mas. Jadi kita ngajunya ke kampus UMY. Terus habis itu ide dapat, lombanya udah dapat, terus kita ngajuin proposal apa segala macam, tembus, dah sepenuhnya ditanggung kampus. Kayak gitu. Oke, berarti dari kampus ya sepenuhnya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ini agak tak tawarkan sebenarnya sih, karena mungkin entah bisa dijawab atau enggak sama teman-teman. Bagaimana film kita biar masuk bioskop?
Mas Aziz tadi sempat cerita katanya film itu masuk ke bioskop, Mas. Bioskop di Banjar. Iya, Mas. Kenapa kemudian bisa masuk bioskop, Mas? Sebenarnya kita punya jejaring ya, jaring dengan para teman-teman guru, khususnya guru sinematografi, baik dari tingkat SMP maupun tingkat SMA, SMK, gitu, MA juga. Jadi Banjar itu ada kumpulan. Kemudian dari yayasan ini sendiri juga mendorong ke dinas agar menjadi satu tontonan yang mengedukasi seperti itu. Alhamdulillah dari yayasan ini bergerak untuk bisa bahasanya itu ya pakai tangan dinas lah kayak gitu untuk bisa menggerakkan para teman-teman agar lebih formal untuk mendatangkan masalah di sini. Dari yayasan ini bekerja sama gitu dengan bioskop gitu, menayangkan karya-karya dari anak-anak SMP, SMA, SMK, dan juga ada film ini gitu. Jadi nggak cuma menayangkan film ini aja Mas Asep, cuman ada juga menayangkan, kebetulan karena di Banjar ada bioskopnya gitu ya, misalkan di SJP itu, sehingga kita mencoba untuk berkolaborasi lah. Ini kan karya-karya dari anak-anak kampung, anak-anak lokal lah, ini bisa ditayangkan untuk anak-anak juga agar teredukasi. Mungkin itu Mas. Oke, semoga menjawab Mbak Riris. Itu jawaban dari teman-teman pembuat film. Nah, sebelum nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya di teman-teman, kita ada kuis. Nah, caranya nanti saya akan ngasih pertanyaan yang terkait dengan film yang diputar tadi. Siapa yang bisa menjawab yang paling cepat, silakan hand raise. Kalau jawabannya betul, dapat door prize lagi. Oke, siap? Pertanyaannya adalah, di kota atau kabupaten manakah terjadinya tragedi Sinila? Silakan. Siapa yang paling cepat? Oh, Mas Eko Budi Wibowo. Monggo Mas Eko, silakan kenalan dulu Mas. Nama sama dari mana? Suaranya belum kedengeran Mas. Udah kedengeran? Oke, sip, kedengeran. Oke. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Wibowo, asal dari Kebumen. Untuk tragedi Sinila, kejadiannya di Banjarnegara. Pak Aziz, betul atau salah? Monggo. Oke, betul sekali. Selamat Mas Eko. Silakan chat admin Mas untuk komunikasi lebih lanjut. Siap. Matur nuwun. Terima kasih. Nah, yuk sama-sama. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Afgani Dirgantara di chat. Monggo Mas Afgani langsung ditanyakan langsung aja, biar lebih afdol. Atau ada yang lain mungkin yang pengen tanya lagi? Oh, Mas Gani ya. Monggo Mas Gani. Iya, tadi di mute jadi nggak bisa ngomong. Oh, bisa terdengar suara saya Mas Asep? Halo Mas Asep. Dengeran Mas? Sip. Itu saya sudah ngechat di kolom chat sebenarnya pertanyaannya. Jadi beberapa film ini kan kebanyakan muatannya kritik sosial ya. Ada yang mengangkat realitas putus sekolah, ada yang kemudian dilema sekolah daring dan sebagainya, ada yang tadi tragedi penjualan organ dan sebagainya. Itu kan sebagian besar muatannya kritik sosial, termasuk yang dokumenter juga kemudian memberi pelajaran ke kita ya, sejarah itu memberi pelajaran ke kita tentang
kejadian di masa lalu. Pertanyaan saya tadi itu, apakah sejauh ini ada respon dari pihak-pihak terkait kayak gitu ya, setelah film ini ditayangkan begitu? Artinya apakah film ini kemudian ya mungkin pembuat, aku nggak tahu apakah berharap ada perubahan atau tidak setelah film ini ditayangkan. Tapi apakah ada perubahan setelah film ini ditayangkan ke publik gitu ya? Atau seperti apa tanggapan publik, paling tidak seperti apa respon pihak-pihak terkait lah, misalnya pemerintah atau dinas atau semacamnya. Apakah ada sejauh ini? Begitu Mas Asep, terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Suwun Mas Gani. Oke. Tak mulai dari Mas Tiari dulu deh. Mungkin pertanyaan pertama, apakah pemainnya sudah nonton atau belum Mas? Jangan-jangan malah belum nonton. Masih ke-mute? Oke, Mas. Kalau talent-talentnya dan warga sekitar tuh udah nonton, Mas. Kebetulan film ini kan diajuin ke lomba dan alhamdulillah lolos juara 1 di Festival Film Mahasiswa Indonesia tahun kemarin 2020. Terus kalau soal respon, kan kalau respon dari pemerintah pihak-pihak birokrat itu harus nggak tahu sih Mas saya malah nggak tahu. Kan ini kan filmnya itu diajuin ke lomba nasional, Mas. Harusnya ya maaf yang di atas tuh tahu gitu loh harusnya, tapi kita hanya sebatas pembuat terus filmnya dapat juara, udah sampai situ aja, Mas. Terus pas juara terus kita adain syukuran sama talent sama warga sekitar kayak gitu. Kalau tapi ada rencana proses selanjutnya apa? Ada rencana nggak untuk nonton bareng dengan orang-orang yang mungkin berkepentingan? Karena ide ini kan menarik kan, belajar dengan radio itu kan menarik gitu. Ya. Kalau buat mau ditonton ke pihak di atas, kayaknya belum deh, Mas. Soalnya ini filmnya kritiknya jujur kalau kritiknya kayaknya kritiknya tuh terlalu kurang, malah banyak hiburannya gitu loh. Kayak ya udah radio udah nggak ada kok kayak gitu tuh. Seperti itu, Mas. Kayaknya agak, kalau aku rasain agak susah sih, Mas. Kayak gitu. Oke. Untuk Mas Faizal Amri, mungkin isinya tentang sex education mungkin ya, kalau ke anak-anak gitu, atau mungkin pola pendidikan gitu. Bagaimana kemudian respon orang-orang yang mungkin sudah pernah menonton ini? Masih ke-mute, Mas? Oke. Untuk sebenarnya respon penonton sebelum itu film ini sebenarnya dibuat bukan untuk mengajarkan bagaimana orang tua mendidik anaknya, tetapi saya mencoba untuk membuka ruang diskusi gitu untuk ya sex education, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kecil yang bertanya tentang hal-hal tersebut gitu. Kalau respon dari teman-teman yang menonton, mereka malah bertanya balik biasanya, Mas. Oh iya ya, nanti kalau anakku nanya kayak gitu, aku harus jawab gimana ya? Nah itu, saya sendiri pun sebenarnya juga belum berani atau belum begitu paham. Walaupun sebenarnya waktu penulisan ini saya juga sempat bertemu dengan psikiater, psikolog gitu. Gimana sih cara berpikir anak-anak gitu, dan bagaimana solusi untuk ya hal tersebut. Kalau dari mereka ya dijelaskan sesuai dengan umur
anak-anak gitu. Tapi kalau dari film saya sendiri, saya berhenti pada membuka ruang diskusi aja gitu Mas. Makanya di ending film saya juga hanya anak-anak si karakter Bunga dan Septiania juga tidak paham kan. Di ending masih mempertanyakan hal tersebut. Sakjane iki aku hamil ora toh gitu. Begitu sih Mas. Kalau dari teman-teman ya bertanya ke diri sendiri gitu. Ya biar mereka mencari jawabannya gitu. Gitu Mas. Oke, terima kasih. Buat Mas Aziz, ini Mas, film jenengan kan mungkin banyak pihak yang mungkin punya kepentingan di film itu, baik dalam yayasan ataupun lembaga lain gitu. Bagaimana kemudian Mas Aziz menjembatani, menerima masukan, tapi kemudian Mas Aziz sendiri kan punya visi terhadap film itu. Bagaimana Mas Aziz menanggapi masukan-masukan dari beberapa lembaga atau pihak? Oke. Sebenarnya dalam film ini masih ada hal yang sangat mengganjal. Cuma tidak bisa saya sampaikan ke publik. Karena sekali lagi film ini ada batasan. Yaitu karena pembiayaan semuanya dari ini ya, instansi ya. Kemudian di situ kan juga ya itu benar Mas Asep, pastinya harus menjembatani. Tapi memang di film ini tetap saya sampaikan kritik-kritik seperti itu. Kritik-kritik dan nilai-nilai sosial budaya dari narasumber, kayak gitu. Kritiknya dan nilai budaya narasumber itu beliau mengatakan dengan apa ya, mengatakan itu sebenarnya beliau masih ingin tinggal di situ, ingin mengatakan tinggal di situ karena apa ya, tanahnya subur dan tidak terbukti apa yang dikatakan pemerintah itu akan terjadi ledakan lagi, tidak terbukti sampai sekarang, gitu. Nah, beliau di situ, nah ini yang menjadi nilai edukasi terhadap para penonton dan kemudian para anak-anak, khususnya memang kami mengincar sisi edukasi ke pendidikan bahwasanya apa bahasanya itu takdim lah, apa yang dikatakan sama nawato. Nah dari itu ya pemerintah dia mengikuti sampai sekarang gitu, karena tidak boleh ditempati lagi ya sudah, dia tidak ingin ya sudahlah karena memang dikatakan gitu ya tidak. Nah sisi lain yang tidak bisa diangkat memang pernah saya sampaikan ke dalam ke instansi, saya sampaikan ini ada problematika yang besar sebenarnya untuk bisa diangkat lagi gitu, akan tetapi memang kita cukup untuk memberikan sampai sekarang. Kemarin kita keputusannya akhirnya tetap ada kritik, tapi film ini memberikan edukasi bahwasanya pengertian, makanya di film ini memberikan judul itu mengenang, hanya sebuah kenangan. Ini film itu hanya sebuah kenangan tragedi 40 tahun yang lalu tentang Kawah Sinila yang anak saya nggak tahu, kemudian mungkin cucunya kakek mbah saya yang di sana nggak tahu, kemudian kakak saya seumuran hanya tahu kabar-kabarnya aja. Sekarang kami buka dengan foto yang sah, foto yang valid seperti itu. Sehingga sekali lagi film ini tidak saya giring. Tadi Mas saya mengatakan bagaimana menjembataninya, akhirnya film ini berjudul mengenang 40 tahun tragedi Sinila. Hanya cukup kenangan yang kita sampaikan. Walaupun sebenarnya saya punya keinginan ingin mengangkat sesuatu permasalahan yang besar lagi sebenarnya. Gitu, tapi sekali lagi karena ini bekerja sama gitu pasti ada batasan. Tapi tetap kami menyampaikan nilai-nilai kritik dan edukasi. Mungkin itu Mas Asep. Tapi Mas, jenengan tadi bilang kepengen, ada rencana nggak kemudian bikin film dengan
dokumenter mungkin ya, dengan tema yang sama, dengan lokasi subjek yang sama, lokasi yang sama, tapi dengan sudut pandangmu yang berbeda, atau dengan hal yang jenengan selama ini yang di film ini nggak bisa disampaikan gitu. Maksudnya diproduksi lagi tuh gimana, Mas? Diproses lagi tapi dengan keinginan jenengan sendiri. Pengen, Mas. Ingin banget saya. Ingin banget memberikan sesuatu yang sebenarnya menjadi edukasi lebih, khususnya untuk kehidupan orang-orang di sekitar kawah gitu harus lebih sadar gitu. Semoga terlaksana, Mas Aziz. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ke Mas Fazrul. Ini kan tentang bagaimana mungkin kritik ke orang sekarang yang pengen sukses secara instan gitu. Nah, bagaimana kemudian tanggapan orang-orang yang sudah menonton? Apakah mereka justru terpaku pada sosok kuyangnya, atau mereka ada tanggapan yang nyasar ke situ? Ini sih dari memang belum banyak yang tonton karena belum dipublikasikan ya. Tapi untuk yang sudah nonton itu rata-rata memang ya kalau tidak terfokuskan terhadap kuyang. Kedua itu ada teman-teman yang juga setelah nonton ini kayak mereka itu menyadari bahwa orang itu demi uang itu bisa melakukan apa saja. Apa saja itu dalam artian ada yang bagus, ada yang baik, dan ada juga yang seperti hal ini, mereka ini kan yang Giano ini karena tidak bisa dibilang makhluk hidup, jadi mereka tuh tidak bisa dibilang 100% baik dan tidak bisa dibilang 100% juga buruk. Rata seperti itu sih. Oke. Ke Mas Rido. Gimana Mas setelah selama ini film Asa yang Asuh ini sudah diputar di mana aja, Mas? Diputar kalau kompetisi sih di beberapa tempat yang ada di Lampung, terus ke Hong Kong juga, terus sudah ke beberapa tempat lah, destinasi festival gitu. Cuma film Asa yang Asuh juga sudah pernah diputar di Kebumen juga, dan ketika pemutaran itu gak nyangka juga sih, maksudnya yang nonton cukup banyak gitu. Cuma ada satu hal yang disayangkan, ya maksudnya dari pihak-pihak dinas nggak datang, gitu sih Mas. Biasa Mas. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo dipersilakan. Kalau enggak saya yang tanya aja. Oke, tadi ngomongin film, sekarang ngomongin tentang lingkungan berkarya kalian lah, atau komunitas atau apapun istilahnya. Nah, ke Mas Aziz dulu deh. Jenengan asalnya dari Banjarnegara. Bagaimana sebenarnya kondisi perfilman di Banjarnegara, baik dalam produksi maupun secara komunitasnya? Oke, Mas Asep. Saya sendiri backgroundnya jadi guru, jadi guru broadcast, begitu. Kalau di Banjarnegara berkembang dari karya-karya dari siswa-siswa itu berkembang. Kemudian sekarang komunitas-komunitas itu juga berkembang banyak. Kemudian hasil karya juga banyak kayak gitu. Pada prinsipnya perkembangan tahun dari dulu sampai sekarang berkembang muncul. Kalau sekarang itu banyak sekali muncul PH-PH, sekarang muncul komunitas-komunitas tersendiri gitu. Akan tetapi yang menjadi menurut saya ini kekurangannya itu ini karya mereka bukan karya festival gitu Mas. Gitu Mas Asep. Makanya saya senang banget kalau misalkan ini kayak siswa saya ikut Festival Film Purbalingga, kemudian
ada ketemu teman-teman kayak gini gitu di Festival Film Purbalingga ini sesuatu yang berbeda gitu maksudnya. Sekarang berbeda, benar-benar berbeda. Kemudian yang jelas punya cita rasa yang kuat, punya apa ya? Punya aspek penilaian yang tajam. Sehingga benar-benar menurut saya kalau ya kayak gini ya, kayak di festival film kayak gini mateng kayak gitu. Pasti saya lihatnya mateng, karya-karyanya mateng gitu. Kayak gitu. Bukan berarti yang lain tidak mateng, tidak, tapi merasakan buah ibaratnya itu apa ya? Merahnya merah sempurna gitu Mas Asa. Maksudnya gitu. Mungkin itulah Mas Oke. Asa. Oke. Saya jadi punya ide pertanyaan kedua ini. Buat Mas Tiari. Bagaimana Mas? Kalau Mas kan di kampus ya, di Jogja, UMY. Bagaimana kemudian kondisi perfilman di kampus lah, di kampus. Nah, pertanyaan keduanya tadi, kenapa kemudian memasukkan film ke Festival Film Purbalingga 2021? Oke, Mas. Kalau jujur ya, kalau selama dari awal pandemi ini eh perfilman terutama di komunitas saya itu menurun, Mas. Soalnya kan dulu sebelum ada pandemi itu banyak sekali screening offline, Mas, screening alternatif kayak gitu. Jadi dulu tuh kan sebelum ada pandemi ini teman-teman diajak ayo nonton, ayo nonton, ayo nonton. Kalau sekarang tuh kayak ya udah apa namanya referensinya tuh malah YouTube, kayak apa namanya Netflix, film-film gede apa segala macam, bukan film-film kritik, bukan film-film ala-ala festival, malah film-film komersil kayak gitu. Kalau secara tes yang saya alamin di lingkungan saya menurun, Mas. Terkendala pandemi ini. Kayak gitu. Kenapa memasukkan ke Festival Film Purbalingga? Kalau yang masukin Festival Purbalingga ini terus produser saya, Mas. Dan kita juga tahu kalau Festival Film Purbalingga tuh udah lumayan senior. Terutama saya pribadi sih taunya tuh dari Balada Bala Cinema, Mas. Itu wah, keren itu. Makanya saya tertarik sama Festival Film Purbalingga itu. Terutama kalau buat saya pribadi. Kayak gitu. Mas Bowo. Oke, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Parno, monggo pertanyaannya sama. Oke, kalau kondisi di Kebumen, ini dulu deh. Kalau dari sisi personal, ketika pandemi malah bisa dikatakan aku sikapi positif. Karena kalau misalnya nggak pandemi, aku kan di Jakarta kan, yang kemungkinan besar itu malah justru nggak bisa produksi di Kebumen secara waktu itu mungkin minim gitu. Justru ketika pandemi malah ada kesempatan untuk pulang ke Kebumen atau ke daerah dan bisa produksi dan bisa dikatakan ya maksudnya cukup masif berkegiatan di film gitu. Malah itu sisi positifnya di sana gitu. Terus kalau hubungannya sama Festival Film Purbalingga, bagi saya barometer festival yang baik salah satunya adalah Festival Film Purbalingga. Kayaknya kalau bikin film bisa tembus ke Festival Film Purbalingga itu kayak punya pencapaian khusus. Itu sih kalau bagi saya sih. Dan teman-teman juga tahu gitu, produser saya juga tahu kalau misalnya Festival Film Purbalingga adalah salah satu barometer festival film yang cukup bisa jadi tolak ukur gitu. Itu sih Mas. Oke. Ke Mas Fazrul. Pertanyaannya sama kayak tadi. Bagaimana Mas Fazrul di Kalimantan ya? Iya, di Kalimantan. Ya, bagaimana kondisi Perfilman. komunitas atau film di Kalimantan di tempatnya Mas? Ya, saya di Kalimantan Barat ini khususnya di daerah Sintang ya, yang Kuat Rasa. Dulu sebelum ada Festival Film Kalimantan Barat 2018 itu
memang perfilman di sini itu tidak muncul ke permukaan lah istilahnya. Di YouTube ada, cuman ya fee-nya sangat-sangat sedikit, jadi tidak ada yang tahu lah. Semenjak 2018 itu ada festival pertama kali, jadi di situ mulai berkembang perfilman, mulai muncul film-film ambil kata contoh di kota saya di Sintang dulu, yang perwakilan dari kami itu yang komunitas hanya kami seorang, dan sisanya itu dari sekolah-sekolah atau dari instansi lah. Kemudian pas setelah festival itu pada tahun 2019 itu mulai muncul tim-tim produksi baru lagi. Di situ kan nampak sekali bahwa mulai ada perkembangan. Cuman pada 2020 sekitar Februari kali kita COVID ya itu ya. Itu nampak sekali bahwa turun sekali lah. Dulu sebelum itu kan biasanya bisa kita setiap 6 bulan itu ada aja paling event syuting inilah. Cuman semenjak COVID ini saya lihat itu sangat kurang sekali, karena festival yang dulu biasanya ada di Sintang ini 2018, 2019 ada festival film, kemudian tahun 2020 ini sudah nggak ada lagi ya, karena susah kan kena pandemi. Jadi kena pandemi ini agak kurang lah perfilman di sini. Tapi alhamdulillah teman-teman dari komunitas kami itu masih ada lah rasa untuk berkarya, untuk mempertahankan perfilman di Kalimantan. Kalau alasan memasukkan film ke Festival Film Purbalingga? Itu karena salah satu visi misi dari Serantung itu memperkenalkan budaya-budaya yang ada di sini. Jadi alangkah baiknya kami festival itu tidak hanya yang lokal, tapi bisa juga yang di luar Kalimantan. Atau bahkan ada beberapa film itu yang kami ikutkan di luar negeri juga. Oke. Ke Terima Mas kasih. Faisal, pertanyaannya sama. Mas Faisal itu dari UMM ya, Malang? Oh, Jogja, Halo, Jogja Mas. Malang? Saya dari Jogja, Mas. Oh, Jogja. Iya. Mungkin di kampus ya, Mas? Atau di komunitas? Oke, bagaimana Mas kondisi perfilman di tempat yang jenengan? Kalau di Jogja secara umum mungkin kurang lebih sama yang dikatakan Mas Tiari ya. Ini saya boleh menambahkan kalau di kampus ISI Jogja kebetulan untuk iklim berkarya itu cukup bagus, Mas. Jadi dari awal masuk di kampus itu kakak-kakak tingkat tidak pelit untuk mengajak adik kelasnya berkarya bareng, bantu-bantu kakak kelasnya gitu, sehingga budaya saling bantu itu turun menurun, Mas. Saya ngebantu kakak kelas, ngebantu TA, ngebantu tugas, kemudian giliran saya ada tugas akhir, ada adik kelas juga ikut ngebantu gitu. Kebetulan film masih kecil ini adalah film tugas akhir saya, Mas. Gitu. Tadi Mas, alasan kemudian memasukkan film ke Festival Film Purbalingga? Alasan untuk submit di festival ini, siapa sih Mas yang nggak mau, Mas? Ya karena festival ini, FFP ini udah cukup lama, Mas. Saya tahu teman-teman Purbalingga itu sejak saya SMA dulu sempat nonton film-film teman-teman Purbalingga itu di FFS, Festival Film Solo, waktu masih ada. Saya sekarang udah nggak ada gitu. Terus berlanjut di Jogja gitu juga teman-teman yang mengadakan festival kan saya sempat mengikuti workshop mengadakan festival itu, Mas. Nah, salah satunya yang udah cukup dewasa adalah di FFP ini, Mas. Dan juga terima kasih buat teman-teman. Cukup bagus, Mas. Tadi mungkin teman-teman banyak ngomong kenapa kemudian mau memasukkan filmnya ke Festival Film Purbalingga, tapi dari Purbalingganya mana? Justru di non kompetisinya tuh malah nggak ada orang Purbalingga yang masuk loh. Itu jadi pertanyaan buat kami. Kalau nggak lolos kurasi masih wajar.
nggak ada yang daftar tuh dari Purbalingga. Itu kan katanya banyak film yang dibuat di Purbalingga buat YouTube, tapi nggak mau dimasukkan ke festival film Purbalingga. Tuh dari Kalimantan, dari Malang, dari Jogja ya, Kebumen, kemarin dari mana lagi, malah Purbalingga nggak ada. Duh, gitu Mas. Terima kasih diskusinya malam ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman nonton. Semoga film bisa lebih sukses. Yang punya rencana produksi bisa terlaksana dan produksi dengan film yang bagus-bagus. Dan jangan kapok untuk memasukkan film ke Festival Film Purbalingga tahun depan, insya Allah. Terima kasih buat para penonton. Saya kembalikan ke Mas Robi Wardana. Monggo.